Selamat siang pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan hari ini Rabu 28 Agustus 2024 Bang Kumis sedang ada di kawasan Patia, di mana hari ini ada satu kegiatan acara gladi kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan gempa bumi Megatrust di kawasan Selat Sunda. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada peristiwa-peristiwa yang akan ditayangkan di channel Bang Kumis Berbagi ini bukan satu peristiwa yang nyata, tapi hanya sebuah simulasi bagaimana cara penanganan saat bencana di Kabupaten Pandeglang. Dari Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia mengabarkan. Ratusan warga yang sedang beraktivitas di kawasan Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Warga panik ketika tiba-tiba gempa bumi Megatrust dan dibarengi dengan meluapnya banjir setinggi 15 meter. Kondisi tersebut membuat warga panik. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan lari berhamburan. Sejumlah warga membantu orang-orang yang terluka dengan cara digotong menggunakan tandu dari kain sarung. Peristiwa itu merupakan simulasi, mitigasi, dan evakuasi mandiri potensi gempa bumi Megatrust dan banjir yang digelar BPBD Provinsi Banten pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Pak, nah pemirsa, nampaknya sejumlah korban pun terlihat di sana, dan tim sendiri sedang berusaha untuk membantu kedaruratan karena ada satu warga yang memang hari ini entah apa yang terjadi, tapi kepanikan warga Patia saat hari ini nampak terlihat, dan bahkan korban pun tidak satu, ada beberapa korban dan sejumlah anak kecil pun jadi perhatian bapaknya seperti ini. Ibu, selamat siang Ibu. Siang. Nama siapa Bu? Murna. Warga mana Bu? Patia. Bu, tadi kan baru ada bencana ya. Begitu, ini bagaimana perasaan Ibu? Takut. Takut. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh warga saat bencana? Lari. Lari, Iya, menyelamatkan diri. menyelamatkan diri. Terus Iya. ada pihak-pihak yang lain membantu nggak? Banyak. Banyak yang membantu ya. Dan keluarga Ibu selamat semua ya. Iya, selamat. Nah, seperti inilah salah satu keluarga yang selamat dari bencana yang memang melanda kawasan Patia pada hari ini. Dan nampak di sana ada sejumlah warga pun berhasil dievakuasi dengan menggunakan kendaraan terus bergerak untuk melakukan evakuasi yang memang hari ini begitu mencekam suasananya. Bapak warga pun merasa ketakutan dan cemas dengan adanya bencana hari ini. Nah, seperti inilah pemirsa. Yaitu dari Dinsos mengirimkan dapur umum langsung mendirikan tenda berupa pos. Kepanikan warga terlihat pada hari ini. Nah, seperti yang Anda saksikan, nampak terlihat beberapa warga pun sudah nyampe di tenda pengungsian memang disiapkan oleh BPBD yang menggunakan angkutan kendaraan losbak. Dan di sana tim Tagana pun terus untuk memberikan perawatan pertolongan pertama kepada para korban yang memang entah tadi di saat evakuasi terjadi satu gerakan massa bersama yang mengakibatkan beberapa korban pun nampak entah kelelahan atau entah apa, tapi yang jelas ini adalah ada sejumlah korban yang terlihat di sini. Nah, inilah korban-korban bencana Patia pada hari ini. Nah, pemirsa, nampak di satu titik tim menemukan kembali korban, dan ternyata di sana ada dua korban yang memang dievakuasi di lokasi titik bencana, yang memang ini adalah salah satu lokasi yang paling rawan dan paling banyak korban di kampung ini. Nah, seperti inilah.
seperti yang Anda saksikan, korban nampaknya perlu segera cepat dibantu oleh tim dan ini akan dibawa, dievakuasi ke, nah sepertinya satu korban sudah dibawa pemirsa, seperti ini. Nah pemirsa, perlu kami informasikan, nampak bencana hari ini bukan saja menimbulkan korban luka-luka, tapi nampak sudah dibawa ke tim seperti ini. Nah di sana tim terus bergerak untuk membawa korban ditemukan di salah satu parit di kawasan Kecamatan Patia ini. Nah akhirnya tim pun bersama para korban sudah nyampe di lokasi pengungsian dan dibawa ke tenda tim medis yang memang hari ini sudah disiapkan. Nah nampaknya tim dari pembagi konsumsi nampak sudah hadir. Mari sama-sama kita beri aplaus untuk semua pelaku yang terlibat pada hari ini. Selamat siang Ibu. Ya, Bu, siang. bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini Bu? Ya. Dan ini memang saya menyimak, mendengar ini agenda rutin dari Pemprov Banten. Kebetulan kita masuk di tanggap darurat kekeringan dan juga menghadapi nanti solusinya apabila terjadi banjir. Daerah kita kan daerah rawan bencana, banjir, rob ya, dan kebakaran kemarin. Lalu juga tsunami pernah terjadi, gempa bumi karena kita punya gunung, 3 gunung walaupun tidak aktif, tapi kan kita beririsan dengan Lampung, ada anak Gunung Krakatau yang masih batu-batu. Jadi saya berharap Pak PJ Gubernur bisa memberikan edukasi tidak hanya sifatnya parsial. Sekarang lebih komplit lagi, lebih holistik lagi, saya melibatkan instansi vertikal lainnya. Pak Kapolres minta ada Kapolseknya dihadirkan, Pak Dandim, Pak Dan Ramilnya dihadirkan supaya bisa match nanti di lapangan dengan camat kami. Nah, sehingga dengan begitu bisa membangun sinergi untuk menyampaikan juga ke sekolah-sekolah, karena tidak mungkin kalau tidak gandengan tangan kolaborasi ya, sehingga stakeholder semua masuk, warga juga masuk, tokoh masyarakat masuk, swasta juga masuk. Yang kami harapkan sekarang masuk ke sekolah-sekolah dulu, ke majelis-majelis, ke pondok-pondok pesantren, menyampaikan tadi bagaimana memitigasi resiko apabila ada bencana 5 jenis yang lebih banyak di Kabupaten Pandeglang itu selain tadi banjir. Mungkin pertanyaan gini, Pandeglang kan memiliki pantai yang terpanjang se-Provinsi Banten, dan dalam jajaran pantai tersebut terdapat beberapa ekonomi terutama pariwisata. Dan dengan adanya isu megatrust ini, jelas yang terdampak sekali adalah orang yang di kawasan pesisir, nelayan, dan para pelaku usaha pariwisata. Nah, upaya Ibu agar warga sendiri tenang, nyaman, bahwa apa yang disampaikan tadi hanyalah suatu peringatan, bagaimana Bu? Ini dibantu oleh Pak PJ Gubernur, dan Pak PJ Gubernur melalui kalaknya BPBD mengundang juga tadi instansi vertikal lainnya, ada BMKG, ada Basarnas, semuanya untuk menenangkan masyarakat. Tapi kan tidak cukup tenang, mereka harus siapkan bagaimana cara tadi memitigasi resiko bencana. Atau mereka juga masyarakat ada yang belum tahu ada jalur-jalur evakuasi, atau masyarakat juga belum tahu ada yang di mana tempat jalur sementara, evakuasi sementara dan evakuasi yang memang sudah permanen. Nah, kami harus ingatkan terus, karena kan mobile ya, kita bermasyarakat, ada yang keluar dari Pandeglang, ada yang masuk juga menjadi warga Pandeglang. Jadi kita akan terus membangun kolaborasi agar kita bisa yakin. Tadi diprediksinya nggak tahu kapan, hanya Allah yang tahu, karena negara hebat pun belum punya alatnya. Tapi potensi ada, pemerintah harus sampaikan. Nah, dengan begitu mereka bisa membaca alam. Ciri-ciri terjadinya bau-baunya tsunami itu seperti apa sih? Kita kan harus sampaikan. Sehingga kami juga minta pamflet ataupun pedoman untuk yang akan kami sampaikan ke sekolah-sekolah. Setiap Senin kan ada upacara. Lalu juga majelis taklim kan setiap minggu ada jadwalnya. Pondok pesantren juga begitu ya, ada juga kuliah subuh dan lain sebagainya. Itu kita bisa masukkan 10 sampai 15 menit. Atau ada acara-acara agenda swasta, BUMN, kegiatan yang
habiskan uang banyak, kita tidak punya anggaran, kita bisa kolaborasi masuk 15-10 menit menyampaikan edukasi sosialisasi masalah ini. Sehingga masyarakat dan swasta juga punya tanggung jawab yang sama. Dan masyarakat Pandeglang tidak perlu takut, tapi harus siap menghadapi kebencanaan apapun. Dengan begitu mengurangi risiko tadi. Turunnya banyak korban, jatuh korban, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini Pak Kalak? Baik, terima kasih. Perhatian pada Kesempatan siang hari ini kita dipersilakan gladi simulasi ya. Simulasi yang dengan tema paling tidak minimal 2 kejadian, potensi banjir dan potensi gempa bumi megatrust. Nah, soal megatrust, mitigasi apa yang diberikan kepada masyarakat Pak? Ya. Kita harapkan ini sebetulnya meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka mitigasi non struktural, sehingga masyarakat ini mempunyai kemampuan kesiapsiagaan yang jika terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi, maka masyarakat kita sudah siap menghadapi hal tersebut. Nah, ini kan isu megatrust terus bergulir ke masyarakat Pak ya. Terus seolah-olah ini akan terjadi. Kesiapsiagaan pemerintah dalam hal ini Pak? Ya, salah satu kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti hari ini kita melakukan simulasi. Jadi semua stakeholder, semua unsur kita libatkan, ya, terutama yang ada di Kabupaten Pandeglang, dari Forkopimda, Forkopimcam, kemudian juga unsur masyarakat yang lainnya, kemudian instansi vertikal yang lain kita hadirkan agar mereka memahami dan menyampaikan informasi yang kita terima yang benar-benar valid itu tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak termakan isu atau hoak. Ya, sekali lagi bahwa ini bukan prediksi, tadi sudah disampaikan, potensi. Artinya kita tidak tahu itu kapan terjadi dan di mana, berapa besarnya tidak tahu. Yang kita harus bisa lakukan adalah kesiapsiagaan dalam rangka mitigasi mengurangi risiko terjadinya korban jiwa. Nama saya Imam Akbarudin, perwakilan sekaligus koordinator peserta gladi kebencanaan dari Desa Cimoyan, Kecamatan Patia. Nah Pak, apa yang didapat dari acara tadi yang baru diselenggarakan? Acara apa yang saya dapat dari acara yang barusan dilaksanakan yaitu tentang wawasan mitigasi bencana dengan metode yaitu pembekalan, pelatihan, dan simulasi. Nah, terus gini kan lagi santer nih, adanya isu megatrust, khususnya yang di Kabupaten Selat Sunda. Bapak sebagai warga Pandeglang, bagaimana perasaan setelah mendengar isu kabar tentang megatrust tersebut? Pertama, setelah mendapatkan isu bahwa akan terjadi bencana megatrust di wilayah Selat Sunda, itu awalnya panik, Pak. Panik dan merasa was-was. Tapi dengan setelah adanya pelatihan mitigasi bencana ini, ya saya merasa tenang. Dan apa yang saya hasilkan dalam mitigasi ini akan saya sampaikan kepada masyarakat saya, khususnya di Desa Cimoyan, bahwa bencana itu masih bisa kita antisipasi dengan hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang kami dapatkan di pelatihan mitigasi bencana ini. Nah, harapan ke depan khususnya untuk kawasan selatan Patia Pagelaran, kan notabene kawasan banjir ya. Apa sih yang diharapkan dari pemerintah untuk mengantisipasi, untuk membantu agar banjir ini minim korban? Pertama, harapannya ke pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk wilayah kami yang khusus rawan banjir itu ialah pertama normalisasi kali. Kemudian yang kedua, kami berharap adanya warning system dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten, karena sampai detik ini kami ketika tahu banjir itu secara kearifan lokal, bukan dari teknologi. Misalkan gini, ketika di hilir mendung, di hulu mendung pasti terjadi banjir karena pasti hujan. Kemudian kami tahu banjir dari mana? Bukan dari alat, dari warning system, bukan. Ketika kami bangun tidur, kami merasa basah kuyup, ternyata itu sedang terjadi banjir gitu. Jadi kami berharap adanya warning system yang disediakan oleh pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk kami agar kami bisa mengetahui sejak dini ketika misalkan di hulu air meluap, ketika warning system sudah menyala bunyi, ya berarti otomatis kan ke hilir mau banjir. Jadi kami bisa waspada dari sebelum-sebelumnya.